buku flambak yang berjudul Pemanfaatan Kulit Kerbau Bubalis sebagai bahan pembuatan kerupuk kulit di Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Di sini izin perkenalkan, nama saya Claudia, saya Syarani Fitria Maulida, saya Silviani Hidayat, saya Mimi Rodia. Untuk langsung saja untuk pembicara pertama dari Emilia. Selanjutnya itu ada pendahuluan di mana cabang dan masalah dapat dijelaskan secara gamblang yang dikenal juga sebagai merupakan contoh yang nyata bagaimana kearifan lokal telah diwariskan turun-menurun sejak masa kerajaan. Ini bisa dipahami melalui lensa ilmiah secara etnosains.
Selanjutnya itu menurut tahun Mustafa dan Suryati, pengelolaan kerupuk kulit kerbau di sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga dan pembukaan lahan kerja, terutama di daerah pedesaan. Penelitian nilai tambahan pun menunjukkan bahwa pengelolaan kulit kerbau menjadi produk mampu meningkatkan nilai ekonominya hingga lebih dari 20% dibandingkan jika hanya dijual sebagai bahan mentah. Selanjutnya menyoroti bahwa kulit kolagen dalam jumlah ini yang bisa diekstraksi menggunakan asam laktat. Kolagen ini berpotensi dikembangkan menjadi bahan baku gelatin halal yang sangat dibutuhkan di industri makanan dan fermentasi di Indonesia. Mayoritas yang untuk kaum muslim juga. Dalam inovasi teknologi pengeringan dan ekstraksi juga mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk akhir. Salah satu inovasinya adalah penggunaan oven, itu pengeringan bertenaga surya sebagai solusi saat musim penghujan dan meningkatkan waktu pengeringan yang menjaga mutu bahan baku. Dalam industri tradisional juga seperti produksi kerupuk kulit kerbau, aspek keamanan pangan merupakan hal yang paling penting, namun seringkali diabaikan oleh perilaku usaha kecil. Proses sering seperti pembersihan kulit, rebusan, penjemuran, hingga penggorengan juga harus memenuhi standar sanitasi yang memadai untuk mencegah kontaminasi mikroba, terutama karena kulit kerbau sendiri merupakan bahan yang sangat mudah rusak dan terkontaminasi. Menurut Arwanto 2016, menggunakan teknik seperti ini yaitu Weiner Transfer Invert yaitu FITR dapat membantu mendeteksi adanya kontaminasi seperti lemak non halal, misalnya seperti lemak babi pada produk kerupuk kulit yang tidak hanya terdampak pada aspek kehalalan tetapi juga ada kesehatan untuk konsumen. Oleh karena itu, pelatihan higienis dan penerapan manual factoring menjadi sangat krusial dan industri ini. Selain ini, berkelanjutan produksi juga menjadi perhatian penting, terutama dalam pemanfaatan limbah dapat menghasilkan pengolahan kerupuk kulit. Limbah dari sisa perebusan atau pembersihan kerupuk kulit juga dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Dari inovasi sendiri berbasis ekonomi sirkular mulai banyak dikembangkan, seperti pengelolaan limbah kulit menjadi pupuk organik, pupuk organik cair atau energi biogas melalui fermentasi aerob. Dari studi Bizi 2019 menyebutkan bahwa pendekatan inovasi pada limbah industri pengolahan kulit di daerah organ hilir dapat meningkatkan efisiensi produk dalam menggunakan dampak lingkungan yang negatif. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada industri kulit kerbau skala kecil di wilayah Cirebon untuk memastikan bahwa praktik produksi dapat tidak hanya ekonomis tapi juga ramah untuk lingkungan. Nah, selanjutnya itu metodenya itu dengan kualitatif, dengan teknik wawancara, observasi ke tempat, yaitu kepada desa Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Lalu diperkuat dengan data studi literatur. Nah, untuk itu melanjutkan hasil dari studi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang dimana kerupuk di makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung tapioka. Kemudian juga bisa dibahan perasa negara lain, kerupuk di Indonesia, kerupuk di Malaysia, kerupuk di
merambah kulit, sedangkan kerupuk kulit atau yang dikenal dengan nama rambak adalah kerupuk yang dibuat adonan tapioka, melainkan dari kerupuk sapi, kerbau, kelinci, ayam, kulit ikan yang dikeringkan. Nah, kerupuk kulit juga ini merupakan salah satu makanan yang terbuat dari kulit kerbau, sehingga kulit merupakan produk olahan daging yang banyak diusahakan dalam rumah. Kemudian juga kerupuk kulit di sini ini ada hasil proses sendiri. Ini dari kulit kerbau, terus ada pencucian kulit kerbau. Nah, di sini ini sangat mudah dilakukan, diperlakukan bahan yang kerupuk kulit di sini juga pemilihan kulit sebagai harus anaknya sakit, kulit bersih dan tidak busuk berdasarkan gambar tersebut. Nah, jadi hal ini mencuci kulit kerbau sebelum dikerok membantu membersihkan kulit dari kotoran dan bahan yang tidak diinginkan sehingga menghasilkan kerupuk yang lebih bersih dan tekstur yang lebih renyah, mengurangi resiko infeksi yang timbul dari bahan kotor yang tersisa pada kulit. Nah, di sini juga membantu mengoptimalkan proses pengolahan kerupuk sehingga menghasilkan kerupuk yang lebih baik dalam kualitas. Mencuci kulit kerbau, air mengalir dikerok mulai kadar kapur masih tersisa pada kulit. Mungkin bisa dilanjut oleh Yati. Proses selanjutnya adalah pendinginan atau tahap penirisan. Dan tahap penirisan dan dibersihkan serta pengambilan daging yang masih melekat di kulit. Kulit dipotong dan dijemur selama 2-3 hari, tergantung pada cuacanya. Penjemuran kedua dilakukan setelah kulit dipotong
dikenal sebagai bahan pembuat kerupuk yang sangat lezat di Jawa Barat. Kerupuk kulit merupakan cemilan khas yang selalu dicari di setiap restoran. Kerupuk kulit dari kulit kerbau juga lebih disukai daripada kerupuk kulit dari kulit sapi. Saran yang dapat diberikan yaitu mungkin ada banyak lagi hewan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kerupuk kulit yang dapat memperbanyak variasi jenis kerupuk kulit yang ada di Cirebon. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.